Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Ramadhani dari TPB 58, Program Studi Teknik Geologi. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang penting banget dan sering dipakai sama mahasiswa sehari-hari, yaitu Artificial Intelligence atau sering disebut AI. Di sini saya akan membahas mulai dari pengertian AI, konsep dasar AI seperti machine learning dan deep learning. Aplikasi AI dalam kehidupan kita, terutama untuk mahasiswa sehari-hari, sampai tools yang bisa ngebantu produktivitas kita. Lalu kita bahas etika penggunaan AI, dampak positif dan dampak negatif dari AI, dan tips menggunakan AI agar kita bisa memanfaatkannya dengan bijak dan efektif. Di bagian akhir, saya juga akan tunjukkan contoh praktik penggunaan AI dalam skenario nyata. Yang pertama ada pengertian dan konsep dasar AI. Nah, AI itu adalah teknologi yang dirancang supaya komputer bisa berpikir dan melakukan tugas seperti manusia. Contohnya, mengenali suara, membaca teks, membuat rekomendasi, dan sampai menganalisis data, teman-teman. Ada dua konsep dasarnya. Yang pertama, machine learning. Apa sih machine learning itu? Machine learning adalah metode di mana komputer belajar dari data. Contoh yang paling dekat ke mahasiswa nih, kayak Google Maps makin pintar ngalahin jalur tercepat. Yang kedua, rekomendasi YouTube sesuai tontonan kamu. Nah, yang ketiga ini ada sistem kampus yang mendeteksi plagiarisme. Lalu deep learning. Deep learning itu adalah bagian dari machine learning yang lebih canggih karena memakai jaringan saraf tiruan. Keren banget gak sih? Contohnya itu seperti Face ID di HP, AI foto, dan juga chatbot seperti ChatGPT yang bisa menjawab pertanyaan yang kompleks. Yang kedua, ada aplikasi AI dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama itu ada AI sebagai pengerjaan tugas dan materi kuliah, teman-teman. Seperti ChatGPT atau Gemini untuk rangkuman materi. AI Grammar, checker untuk memperbaiki tulisan. Terus AI Slide Maker untuk membuat presentasi cepat, teman-teman. Keren banget gak sih? Terus untuk produktivitas belajar nih, Nation AI untuk merangkum catatan, Quizlet AI untuk bikin flashcard otomatis. Wih, keren banget. Lalu Speech to Text untuk mencatat materi kuliah dengan cepat. Mencatat loh teman-teman, kita nggak perlu lagi nulis. Kita bisa pakai AI untuk mencatat. Keren kan? Nah, selanjutnya ada buat kegiatan non-akademik nih, seperti rekomendasi musik berdasarkan mood kita, teman-teman. Terus ada editing video atau foto otomatis. Lalu AI recommendation buat lowongan magang, teman-teman. Selanjutnya itu ada riset dan data. AI untuk penggunaan data. Biasanya itu Excel atau Sheet ya, teman-teman. Terus AI analisis statistik sederhana dan ChatGPT kode interpreter untuk hitungan cepat. Lalu yang ketiga ada tools AI untuk produktivitas mahasiswa. Nah, seperti yang pertama nih, ChatGPT. Siapa sih teman-teman yang gak pakai ChatGPT zaman sekarang? Nah, ChatGPT ini bisa dipakai buat ngerangkum materi, ngerjain konsep tugas, pembuatan draft laporan, dan juga penjelasan rumus yang sulit, teman-teman. Nah, yang kedua ini ada Claude. Biasanya ini dipakai buat baca dokumen panjang, analisis PDF, dan juga memperbaiki tulisan panjang.
Nah, selanjutnya ada Google Gemini nih teman-teman. Biasanya ini dipakai buat integrasi langsung dengan Gmail, terus dokumen dan juga sheet. Terus bisa dipakai buat bikin presentasi otomatis teman-teman. Keren gak sih? Presentasi otomatis. Jadi kita nggak perlu bikin secara manual gitu. Kita bisa pakai ini buat bikin presentasi otomatis. Jadi lebih ngeringkas waktu kita teman-teman. Selanjutnya itu ada Nation AI, bisa buat ngeringkas catatan dan juga menata materi kuliah nih teman-teman. Yang terakhir saya sebutin maksudnya itu ada Perplexity. Biasanya itu dipakai buat riset cepat, cari jawaban berbasis sumber terpercaya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada biasanya buat dipakai cari referensi jurnal nih. Yang keempat ada etika penggunaan AI dan literasi digital teman-teman. Walaupun AI itu membantu kita banget ya, tapi kita tetap harus paham etika penggunaannya gak sih? Yang pertama itu jangan 100% mengandalkan AI teman-teman. Tetap cek ulang karena biasanya juga AI itu bisa keliru. Sering nih tugas saya keliru. Kacau. Yang kedua, ada cantumkan sumber terpercaya kalau pakai AI untuk referensi. Jangan yang abal-abal gitu. Kan biasanya dikasih abal-abal kan. Terus yang ketiga itu jangan pakai AI untuk tindakan curang. Misalnya nih nyontek ujian. Parah banget gak sih? Terus copy paste tugas tanpa paham. Ya ampun teman-teman, itu jangan banget ya. Terus itu ada jaga privasi, jangan unggah data yang sensitif teman-teman. Terus ada gunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti belajar. Jadi kita walaupun kita pakai AI ini, kita tetap harus belajar nggak sih biar kita paham. Kayak percuma nilai kita gede teman-teman kalau kita nggak paham. Gitu. Yang kelima nih teman-teman, di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari AI. Yang pertama kita kayaknya bahas dampak positifnya dulu nggak sih? Nah di sini nih dampak positifnya ada mempercepat pengerjaan tugas. Bayangin biasanya kalau kita ngerjain manual nih kita bisa berjam-jam, capek gitu kan. Tapi kalau kita minta bantuan AI ini biasanya 10 menit aja udah kelar. Tapi harus dicek dulu ya teman-teman jawabannya. Terus kita harus paham nih isinya apa biar kita kalau ditanya tuh nggak bingung. Kadang kan ada orang yang pakai AI cuman copy paste gitu, nggak boleh loh teman-teman. Kita harus tetap baca isinya apa, terus kita harus tetap paham tuh sama apa yang kita cari tadi itu gitu. Yang selanjutnya ini ada membantu belajar konsep baru, terus meningkatkan produktivitas, mengurangi kebingungan saat sulit memahami materi nih teman-teman. Ini nih kita kan bisa nih minta bantuan AI buat AI tolong dong jelasin materi ini, saya kurang paham nih gitu, bisa kan? Biasanya AI itu bisa jelasin secara rinci gitu, yang kadang pakai bahasanya juga yang enak gitu kita mengerti kan, jadi bisa lebih cepet nih kita paham kalau pakai penjelasan dari AI gitu. Selanjutnya itu ada membantu kreativitas dan ide baru. Nah kalau saya nih tipe orang yang idenya monoton ya teman-teman. Jadi saya sering minta referensi ide dari ini nih AI ini berguna banget sih buat saya ini. Nah, membantu kreativitas dan ide baru ini bisa kayak buat bantu kita, misalnya nih sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita disuruh bikin tugas poster. Poster itu kan kadang tergantung kreativitas mahasiswa ya teman-teman. Kadang ada yang ya gitu kayak saya ini, terus ada yang bagus gitu. Jadi saya tuh sering minta bantuan AI buat ini referensi terus ide-ide poster yang bagus gitu, yang menarik dibacanya, terus tata ininya juga tuh yang bagus gitu teman-teman, kan dikasih kan pasti sama AI. Nah selanjutnya ini ada yang dampak positifnya nih dampak negatifnya teman-teman. Tadi kan udah kita bahas dampak positifnya, sekarang kita masuk ke dampak negatifnya teman-teman. Yang pertama ini AI bisa bikin ketergantungan. Nah, kadang mahasiswa ini saking keenakannya pakai AI karena cepet, karena gak perlu mikir gitu. Ini nih bisa buat mahasiswa ketergantungan. Nah ini nggak boleh ya teman-teman. Ini harus kita stop
gak boleh ketergantungan AI. Jadi kita ini tetap harus paham apa yang kita cari di AI, jangan ketergantungan. Kita harus tetap belajar manual ya teman-teman ya, walaupun belajar pakai AI itu lebih cepat, tapi apa ya, kita itu tetap harus belajar manual nih biar gak bikin kita ketergantungan sama AI. Nah, yang selanjutnya ini informasi kadang tidak akurat. Yang seperti saya bahas tadi, kadang informasi di AI itu kurang akurat, makanya kita harus cek-cek lagi, cek-cek informasi-informasi dari beberapa sumber gitu biar kita itu nggak keliru teman-teman. Terus selanjutnya ini mengurangi kemampuan analisis jika dipakai secara berlebihan. Terus tantangan privasi dan keamanan data, ini kadang data kita sering dicuri kan. Nah ini dampak negatifnya nih. Terus yang terakhir itu ada potensi plagiarisme. Selanjutnya yang keenam teman-teman, di sini ada tips menggunakan AI secara bijak dan efektif. Yang pertama itu gunakan AI sebagai teman belajar, bukan mesin jawaban teman-teman, yang seperti saya jelaskan tadi. Kita ini walaupun pakai AI tetap gak boleh ya cuman copy paste itu gak boleh teman-teman, kita harus tetap belajar. Jadi kita nih gunain AI buat teman belajar kita, bukan mesin belajar teman-teman. Itu salah banget ya kalau gunain AI buat mesin belajar nih. Yang kedua itu ada selalu edit dan sesuaikan output AI. Terus gunakan prompt yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya untuk tugas kampus, pahami dulu nih materinya baru kita pakai AI. Nah kalau nggak paham kita bisa minta bantu jelasin AI. Jangan jangan minta kerjain tugas AI lah gitu maksudnya. Kayak AI ini nih terus langsung kamu kirim ke dosen itu. Aduh nggak boleh ya teman-teman, itu parah banget sih. Terus yang terakhir nih, nggak terakhir, ada dua lagi sebenarnya. Jangan masukkan data pribadi ke AI karena ya itu takutnya ada kebocoran data. Sering banget kan ada kebocoran data di AI ini, makanya kita hindarin lah kegiatan-kegiatan yang kayak gitu tuh, mengirim data pribadi tuh kalau bisa jangan nih teman-teman. Terus bandingkan jawaban AI dengan sumber lain. Ini yang seperti saya bilang tadi, AI ini kan kadang suka keliru, jadi kita harus membandingkan jawaban AI dengan beberapa sumber lain gitu. Yang terakhir di sini ada studi kasus. Di sini saya ambilnya dari ChatGPT aja ya teman-teman. Maksudnya kita tuh pakai ChatGPT aja gitu buat studi kasus kali ini. Nah, di sini ini studi kasus ini menjelaskan tentang bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan ChatGPT nih, memanfaatkan ChatGPT untuk ngerjain tugas dengan cepat, tapi tetap aman dan tidak asal copy paste. Nanti saya bakal mungkin saya bakal screen record aja. Soalnya kalau pakai kayak gini agak ngeblur ya teman-teman. Jadi saya pakai screen record aja ya. Tunggu. Yang pertama di sini kita menggunakan ChatGPT untuk membuat rangkuman materi. Jadi caranya itu kita tinggal copy paste materi, lalu tempel ke ChatGPT dan kasih prompt seperti yang saya tulis itu. Nah, ChatGPT akan langsung merangkum poin-poin penting tanpa mengubah inti pembahasannya. Ini cocok banget nih kalau kamu lagi mepet waktu sebelum presentasi atau UTS atau UAS gitu. Yang kedua di sini kita menggunakan ChatGPT untuk membuat contoh soal dan latihan. Tambahkan prompt yang sesuai ya. GPT akan bikinin soal dari level yang mudah sampai menengah, lengkap dengan jawaban. Ini berguna banget nih buat persiapan UTS atau UAS kalian. Lalu yang terakhir ini kita menggunakan ChatGPT untuk menjelaskan bagian yang sulit. Tambahkan prompt yang sesuai seperti yang saya gunakan ya. GPT bakal ngasih analogi yang lebih mudah dipahami, jadi proses belajarnya lebih cepat nih teman-teman. Oke teman-teman,
teman-teman, jadi itu tadi pembahasan lengkap tentang Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Mulai dari pengertian dasar AI, machine learning, deep learning, lalu contoh aplikasi AI yang sering banget nih dipakai sama mahasiswa, termasuk bagaimana cara ChatGPT bisa membantu kita membuat rangkuman, terus latihan soal, dan memahami materi dengan lebih cepat. Lalu kita juga sudah bahas tools AI lain ya tadi, terus etika penggunaan AI, dampak positif dan negatifnya, sampai tips agar kita bisa menggunakan AI secara bijak dan efektif. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham dan lebih siap memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar sehari-hari. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.